bukan luas bangunan ya, luas tanah 14 atau 1400. Jadi sepakat semuanya panjangnya 1400 dan lebarnya 1000 atau 10 meter. Atasnya 1400, sebelah kirinya 1000 juga seperti itu. Nah, nanti di luas tanah yang segini kalian bisa membuat rumah dengan persentase perbandingan antara luas bangunan dengan luas lahan, yaitu 70:30. Jadi di mana luas bangunan kalian nanti luasnya 70% dari luas 14 kali 10 ini. Nah, dan luas lahan di luar bangunannya, misalkan taman, carport atau bagaimananya, itu 30% dari luas bangunan. Nah, untuk ketentuan-ketentuan di dalam denahnya ada apa aja, nanti kalian tonton di YouTube di Teknik Sipil Unjani di yang pertama, di akun yang di gambar denah 1 yang pertama. Nanti kalian di sana ada tentang deskripsinya tentang bangunannya. Nanti kalian lihat atau nanti saya kirim. Nah, bedanya itu cuman dengan luas bangunannya beda dengan yang tahun sekarang, dan untuk persentasenya berbeda dengan yang tahun sekarang, seperti itu. Jadi misalkan contoh, kalian bisa membuat, jadi kalian membuat garis as terlebih dahulu. Garis as itu garis tengah-tengahnya gitu, garis tengah-tengahnya dari si gambar dengan luas ini. Misalkan contoh, misalkan dari sini, ini saya gambarnya tidak beraturannya, nanti kalian bisa dicek aja tentang sesuai dengan kalian. Misalkan kalian ingin membuat kamar di sini dengan luas 400, berarti 4 meter kali 300, berarti 3 meter. Nah, seperti ini. Nah, jadi nanti kalian membuat membuat gambar dasar menggunakan garis as-asnya terlebih dahulu gitu. Nah, nanti kalian sesudah menggunakan seperti ini, kalian mengoffset yang tadi saya sudah jelaskan, offset garisnya. Jadi kalau yang dalam ruangan ini berarti untuk tebal dari pasangan dari dinding itu sendiri, tebalnya tuh 0,15 atau berarti 15 cm. Ya, nanti kalian berarti kalau 15 cm ini kan karena ini garis as. Sebelumnya, jadi kalian diasumsikan untuk tugas di gambar ini, asumsikan sebelah kanan di sini dan sebelah kiri kalian itu rumah orang lain. Jadi nanti kita membuat gambar di sini, membuat kamar di pojokan sebelah sini, misalkan di ujung-ujung. Jadi kalian jangan menyimpan jendela di garis ujung ini. Kenapa? Karena asumsinya sebelah kanan dan sebelah kiri kalian itu rumah orang lain. Jadi kalian tidak bisa membuat jendela. Tidak bisa membuat jendela di garis yang ini. Kecuali kalau kalian ingin membuat garis di sini di ujung-ujungnya, berarti nanti kalian membuat rumahnya misalkan di dalam luas tanah ini gitu. Jadi nanti kalian tinggal hitung persentasenya. Nah, seperti itu. Jadi nanti kalian ketika mengofsetkan suatu dinding, kalau yang dinding yang di dalam itu offset ke sebelah kanannya itu berarti 15, berarti dibagi 2, 7,2. Maaf, 7,5. Sebelah kanan dan ke sebelah kiri, dan untuk yang garisnya ini juga sama, ke sebelah atas dan sebelah kiri. Nah, untuk garis yang di ujung-ujung ini kalian offsetnya itu langsung full ke dalam 15. Kenapa? Karena asumsinya kan tadi sebelah kanan itu rumah orang lain. Seperti itu. Jadi nanti fungsi garis as ini untuk mengukur, memberikan dimensi. Jadi misalkan contoh di sini dan mengukur dimensi dari kamar. Nah, mengukur dimensinya itu dari garis as. Misalkan dari ujung
sampai ke sini. Nah, ini adalah ukuran dari si kamar itu. Jadi kalau yang tengah itu diukurnya dari tengah-tengahnya, kalau di ujung dari ujung si garis asnya. Jadi sesuai garis as yang udah kita buat. Jadi nanti kalau kalian ada membuat ruangan lagi di sebelah sini, misalkan di sini kita membuat garis lagi ke sini, atau dipindahkan ini di copy ke sebelah sini. Misalkan kalian ingin membuat garis lagi, membuat ruangan lagi 4 meter. Nah, ini ingin membuat ruangan ke sini misalkan. Nah, nanti kalian ketika membuat dimensinya, kalian ukurnya dari dalam sini sampai sini gitu. Nah, nanti ininya bisa di offset laginya ke kanan 7,5 dan ke kiri 7,5 dan ke kanan 7,5, ini ke atas 7,5 dan ke bawah 7,5 gitu. Jadi nanti kalian kalau ingin lebih cepat, kalian bisa membuat garis asnya dulu. Jadi nanti kalian tinggal nge-offset yang kayak tadi yang sudah saya jelaskan. Itu contohnya. Nah, selanjutnya ketika kalian sudah contoh membuat kamar seperti ini, nah nanti ini kan nggak menyatu ya. Nanti kalian tinggal klik app atau fillet yang tadi, klik ya akan disambungkannya, klik. Nah, ini langsung tersambung seperti ini. Jadi fungsi dari fillet itu yang tadi gitu. Nah, kalau yang ini jadi kalian terima aja atau TR. Nah, gitu. Nah, di tiap pertemuan ini kalian membuat kolom. Jadi di sini kalian membuat kolom, di ujung-ujung kalian membuat kolom, di pertemuan antara ini dan ini kalian membuat kolom. Membuat kolomnya dengan cara membuat kotak atau rectangle yang sudah tadi jelaskan, dengan panjang kali lebarnya itu sesuai dengan ini, berarti 15,15. Nah, ininya tinggal dipindahkan, tinggal di copy aja. Nah, ini kan susah ya kalau dipindahkan ke sini biar presisi. Jadi kalian klik F8 biar ininya bisa bergerak bebas. Klik di mana saja di ujung garisnya biar kalian memudahkan agar presisi. Jadi diklik di sebelah kiri sini. Nanti bisa dipindah-pindahkan ke sebelah sini seperti itu. Sebelah sini. Tuh. Nah, baiknya ketika kalian membuat awal dari ini, kalian sesuai dengan layer yang sudah kalian buat. Gitu, baiknya seperti itu. Jadi nanti ketika ada garis as ini nih, misalkan kalian ingin menghilangkan garis as ini, nah contoh seperti ini. Karena ini saya belum buat layer, misalkan contoh yang tadi, misalkan di sini garis as. Nah, misalkan kalian kelupaan nih garis as itu, misalkan kalian kelupaan nih belum sesuai dengan layer. Nah, nanti kalian tinggal diklik di sini sesuai. Misalkan kalian mau nyari garis as yang tadi, nah misalkan garis as warnanya kalian bisa rubah dulu aja, misalkan warna hijau, buat garis ini sesuai dengan garis layer garis as ya. Nah, nanti kalian misalkan garis yang ini tuh, yang garis as ini tuh ingin sesuai layer, misalkan klik MA. Nah, klik garisnya jadi ingin menyamakan. Nah, jadi nanti ininya si garisnya ininya itu udah sesuai dengan layer yang kita mau. Contoh kecilnya itu seperti ini. Jadi nanti kalian ketika garis layer ini mengganggu, kalian bisa langsung dimatikan. Nah, klik yang ini, lampu ya ini. Tinggal diklik, turn off layer. Nah, jadi hilang si layer yang garis yang ini. Nah, gitu. Untuk sementara kita nyalakan terlebih dahulu.
Nah, selanjutnya ketika kita sudah membuat contoh kamar yang ini, kita agar tidak mengganggu, layer yang ini kita matikan. Kemudian selanjutnya kita membuat jadi di dalam dinding itu ada pasangan batu batanya di tengah dan ada plesteran dan acian, di mana tebal plesteran dan aciannya itu tebalnya 2 cm. Jadi kita mengofsetkan, maksud dari offset yang tadi 2 cm itu lebar aciannya, offsetkan ke atas 2 cm. Nah, 2 cm dan 2 cm, dan garis ini juga 2 cm dan 2 cm. Nah, ini contoh untuk aciannya. Nah, untuk kolom jadi kita hapus aja untuk yang garis yang di kolom ini. Jadi kalian kalau ingin menghapus jangan ada garis yang tertinggal. Misalkan jadi kalian ingin, jadi baiknya kan garis yang seperti ini kalian di trim ya. Jadi kalau dihapus semuanya, kalau di klik ini terus klik E, jadi kehapus semuanya. Jadi kalian kan ingin menghapus garis yang ini aja, yang di dalam ini aja. Bisa cara cepatnya bisa diklik ini, bisa dipindahkan yang ujung ini ke sini seperti itu, atau bisa dengan trim yang sudah tadi kita jelaskan, TR, enter 2 kali, kliknya itu dari ujungnya, jangan dari tengah-tengahnya. Kenapa? Kalau kita dari ujung, yang garisnya ini masih terhubung dengan garis yang sebelumnya, jadi ini masih bisa dihapus. Kalau kita menghapus dari tengah-tengah, garis yang ini tidak dapat dihapus, tidak dapat ditrim, karena sudah tidak terhubung dengan garis yang sebelumnya. Jadi garis yang ini kita harus diklik, di erase seperti itu. Mungkin seperti itu yang untuk yang itu, yang ini sama trim, enter 2 kali. Nah, untuk contoh satu kamarnya seperti ini. Selanjutnya, misalkan kalian ingin membuat pintu di sebelah sini, misalkan. Nah, untuk pintu itu tersebut, itu kan berarti ada kusen di sebelah kanan, di sebelah kirinya. Nah, bisa diperhatikan untuk ukuran kusennya, kalian bisa contoh seperti ini. Kita bikin satu kesatuan aja, jadi kita bikin PL ke sebelah kanan. Kita garisnya bisa pakai layer yang mana aja, karena ini kan kita pakai layer garis as udah dimatikan ya, kita pakai layer kusen, ketik PL, enter. Untuk ke kanannya itu biar terlihat jelas, untuk ke kanannya itu 5 cm, ke atasnya itu 11, ke kirinya itu 1, ke atasnya itu 4, ke kirinya itu 4, dan ke bawahnya itu 15. Ini sesuai dengan tebal si dindingnya. Nah, ini untuk kusennya. Nah, untuk kusen kan berhadapan ya, karena ada kanan sebelah kirinya. Nah, untuk lebar dari pintu kamar itu lebarnya 80 cm, itu sesuai ketentuan. Untuk pintu yang tunggal, pintu kamar itu tebalnya 80 cm, untuk pintu kamar mandi itu lebarnya 70 cm, dan untuk pintu yang double nanti lebarnya itu 150. Ini kita beri contoh yang pintu yang 80, pintu yang tunggal buat untuk kamar. Kita sudah membuat yang ini sesudah yang tadi dijelaskan. Untuk panjangnya itu kita bikin line aja, panjangnya itu 80. Kita jadi agar berhadapan, jadi kita blok yang ininya, kita mirror atau MI. Kita cari garis tengah dari garis ini. Garis tengahnya itu yaitu maksudnya segitiga. Ketika kalian ada midpoint itu garis tengah. Klik ke atas atau ke bawah. Klik lagi, enter. Nah, nanti muncul seperti ini. Jadi kusennya sudah berhadapan. Jadi fungsi snap yang tadi. Nah, jadi kalian ada midpoint, endpointnya udah jelas, udah bisa terlihat gitu. Jadi kalau kalian nanti nggak dicek centang,
Nanti kalian tidak tahu garis tengahnya itu yang mana, garis ujungnya yang mana, jadi nanti gambar kalian tidak presisi seperti itu. Nah ini untuk kusennya. Nah untuk pintunya kita membuat rek dari ujung ini sampai ke sini. Nah ini untuk kusen, contoh kusen pintu yang tertutup. Kita untuk gambar denah pintunya itu terbuka ya. Nah pintunya terbuka dengan cara gimana? Tadi kan agar merubah arahnya itu dengan klik rotate, klik ujung garisnya, pindahkan ke arah mana, kita pindahkannya ke arah atas karena pintunya terbuka. Nah seperti ini contoh pintu yang terbuka. Setelah ini kita membuat sudut dari bukaan pintunya dengan cara mengklik ARC, mengetik ARC. Kita membuat garis dari ujung ini, dari bukaannya ke sini, klik, kemudian tarik garis dan klik di ujungnya. Nah jadi ini kita jadi sebuah pintunya gitu. Nah ini contoh pintu yang 80 cm. Kalau pintu yang 70 cm berarti nanti kalian tinggal si jarak ininya ganti jadi 70 cm seperti itu. Nah nanti ininya simpan, di move. Misalkan kita akan membuat contoh di sini. Nah jadi seperti ini bukaan pintunya. Karena garis ini kan karena berarti kan kalau ada pintu berarti kan di sini tidak ada dinding ya terlihatnya. Jadi nanti kalian bisa di-trim aja, di-trim seperti ini, di-trim ya, dihapus. Nah gitu. Jadi agar ini kan masih ada garis hitam, berarti ini masih ada garis di sini. Nah itu sudah beres. Jadi nanti di sininya ini adalah contoh bukan seperti itu. Selanjutnya setelah kita membuat kusen dan bukaan pintu, kita membuat jendela. Untuk kusennya kita pakai yang ini aja karena kusen untuk jendela itu sama. Misalkan kita contoh membuat jendela di sini. Membuat jendela itu lebarnya itu 60 cm untuk jendela yang tunggal. Kita bikin garis 60 cm, berarti 60. Ininya di blok MI dengan cara yang tadi ya. Nah jadi sudah ini yang berarti kusen yang 60. Kita membuat daun jendelanya. Nah seperti ini untuk daun jendelanya. Daun jendela kan ada kaca dan ada kusen di samping kanan samping kirinya ya. Untuk kusennya kita bikin garis bantu dulu di sini. Kita move ke kanannya 1 cm, mohon maaf 10 cm. Bikin garis bantu dulu. Kenapa kita bikin garis bantu? Karena 10 dulu ya. Nah kenapa kita bikin garis bantu? Karena kita tidak bisa langsung memindahkan yang ini karena ini sudah menyatu. Jadi garis ini tidak bisa dipindahkan gitu. Nah untuk kayunya itu kan ada sebelah kanan sebelah kiri. Agar mudah ininya kita klik, kita mirror aja, mirror, cari garis tengahnya ke atas atau ke bawah, klik enter. Nah sudah beres, bikin garis di tengah-tengah. Nah ini adalah contoh untuk kusen 1. Jadi ini adalah kusennya untuk jendela yang satu tunggal. Ini kusennya, ini kayunya, dan ini untuk kacanya seperti itu. Nah kalau kalian misalkan ingin membuat jendela yang 2 gitu, yang double, yang kanan kiri ada, kita copy dulu ya. Nah kalian pun double di berarti kan bisa sebelah kanannya juga ada kan. Nah sebelumnya kusennya ini kita bikin cowakan sebelah kanannya seperti ini. Nah agar mudah kan ini kita menyatu ya, agar menjadi satu menjadi terpisah garisnya, kita klik ininya yang sudah jadi satu kesatuan, klik X atau explode, enter. Nah jadi garisnya satu-satu gitu, agar kalian agar ukurannya presisi dengan yang ini. Tadi kan udah dibuat ya sesuai garis yang ini, berarti kan
kita bikin garis di sini aja, garis bantu ke sini dan ke sini, ikutin garisnya, klik yang sudah kalian jadi bikin garis bantu, klik mirror lagi, garis tengahnya kita cari yang klik yang bawah. Kenapa? Karena ujungnya ini dari garis yang ini, jadi kita jadi garis yang bawah, dari ke atas ke bawah, enter. Nah, jadi sudah terbuat seperti ini. Nah, terus kenapa tadi saya ngambil garis tengahnya itu, kenapa yang tidak yang dari atas? Kalau kita mencari garis tengah yang atas, ini nanti tidak sesuai gitu. Jadi kita membuat mirrornya dari bantuan garis bawah. Nah, garis ini kan ini kan tidak digunakan, kita pakai trim, enter, dihapus seperti itu. Nah, nanti kita bikin garis lagi di sini, lebarnya itu 60. Nah, nanti yang ini kita mirror lagi ke sebelah kanan, garis tengahnya ini, garis bawah. Nah, seperti ini. Untuk jendelanya karena sama, kita copy aja dari yang ini. Nah, mengkopinya agar presisi, mengkopinya, kalau kalian mengkopinya dari garis ini, berarti kalian klik lagi nya di sini. Tapi misalkan ada cara lagi, misalkan acuannya dari garis yang ini, misalkan bisa, jadi misalkan acuannya dari garis ini, kalian berarti dikliknya lagi nanti di garis yang ininya lagi. Nah, itu bentuknya presisi gitu. Jadi nanti pas. Misalkan kalian ingin membuat jendela ini di sini misalkan. Nah, ini kan arah jendelanya itu mukanya itu ke sebelah kanan ya, sebelah ke atas. Nah, misalkan kalian ingin memindahkan ke yang tadi, tapi misalkan kan ini arahnya kan ke bawah ya, arah si ruangannya, berarti si kacanya juga harus adanya di bawah. Berarti dengan cara di rotate. Nah, seperti ini, tinggal dipindahkan. Nah, ini kan susah ya, ini nggak ada garis yang bisa dipastikannya. Nah, kalian bikin garis bantu dulu aja. Misalkan kalian bikin garis bantu, misalkan mau bikin jendelanya itu 1 meter dari ujung kiri, ujung kanan, dari ujung ininya. Misalkan ya berarti garis bantu ini dipindahkan sejauh 100 meter ya. Nanti garis yang ini tinggal dipindahkan sesuai dengan yang ini. Nah, ini kan kita masih pakai yang dikunci ya pergerakannya, jadi ini masih vertikal horizontal agar mudah. Jadi ini diklik F8 terlebih dahulu, ketik move. Nah, ininya pindahkan ke ujung garis yang ini. Nah, jadi ada kotak. Jadi nanti gambarnya itu bentuknya presisi. Nah, nanti si garis-garis yang dalamnya tinggal dihapus lagi. Untuk gambarannya itu seperti ini. Selanjutnya selanjutnya penjelasannya, gambar-gambarnya sama. Nah, selanjutnya ketika kalian sudah membuat seperti ini, kalian kasih keterangan di sininya. Misalkan kalian ingin buatkan ini berarti kan ada kamar dan elevasinya berapa. Nah, kita bikin T atau M text, luas mau bikinnya segimana, misalkan contoh segini. Nah, ketik kamar. Nah, ini kan terlalu kecil ya si ininya, tinggal kalian klik aja ininya di blok semuanya, tinggal diatur di sini, misalkan 10. Nah, ini adalah ukuran font dari, nah, misalkan masih terlalu kecil, blok lagi misalkan 50. Nah, misalkan segini, misalkan terlalu besar, blok lagi 30. Nah, selain kalian ngasih keterangan kamar, misalkan keterangan ruangannya, kasih kalian keterangan elevasinya. Elevasinya untuk ruangan ini
persentinya plus minus 0,0. Maksudnya plus minus 0,0. Jadi si ruangannya itu berada di sejajar dengan tanahnya gitu. Jadi kalian tinggal di CO aja ini, CO ke sebelah bawahnya, tinggal kalian di blok, diganti lagi untuk plus minus misalkan 0,00, maksudnya itu di elevasi 0. Nah untuk plus minus ini nanti ada ininya, ada di sini ada ininya, nanti kalian tinggal klik aja plus minus seperti itu. Nah kalau misalkan nanti di kamar mandi nanti ada keterangannya, kalau di kamar mandi itu elevasinya itu lebih turun 5 cm atau 10 cm. Nanti kalian cek di YouTube-nya keterangannya seperti itu. Nah misalkan kalian sudah beres nih membuat gambar denah. Nah nanti gambar denahnya ini kalian pindahkan, move ke kop yang udah dibuat. Nanti kopnya saya kirim agar sama kopnya. Nah seperti ini, pindahkan. Kita hapus dulu yang ini biar nggak ini. Kita pindahkan ke sini. Nah terus selanjutnya ini kan dimensinya terlalu kecil ya, nggak terlihat. Jadi untuk ketentuan yang dimensinya kita klik dim stylenya, atau misalkan di sini. Ini kan untuk contohnya ini yang kita pakai ini, klik yang ininya. Kita pakai yang ISO yang ini, kita modify. Nah kita yang pertama untuk garisnya itu ini kita dari yang garis simbol, kita bisa pakai garis dimensi yang seperti ini atau yang seperti ini, bebas sesuai dengan versi kalian. Misalkan kita pakai yang ini. Selanjutnya size si ininya kita ganti, misalkan karena tadi terlalu kecil jadi kita ganti 10 misalkan. Untuk teksnya tadi kan tidak terlalu kecil ya, kita pakai misalkan 20. Selanjutnya untuk vertikalnya kita di center, kita semuanya di centernya ya, jadi di tengah-tengahnya gitu. Kita pakainya horizontal seperti ini. Selanjutnya kita cek desimalnya, kita pakainya 2 angka belakang 0 seperti ini. Oke. Nah jadi ininya nanti akan berubah sininya, ukurannya seperti itu. Nah setelah itu misalkan kalian semuanya sudah beres. Nah nanti kan format pengumpulannya itu dalam bentuk PDF ya. Dalam bentuk PDF nanti kalian bisa Ctrl P, ininya pakai yang Micros DWG to PDF. Ininya pakai DWG to PDF, ininya pakai kita kertas A4. Nah ini udah ada ketentuannya. Nah ininya kita pakai window. Nah kita plot dari ujung sini sampai ujung sini seperti itu. Nah ininya pakai center plot, ininya landscape. Nah jadi pas ininya. Nah kita preview. Nah jadi nanti segini. Nah ujung ini kan masih ada celah gini ya. Nah kita cek lagi di sini. Nah fit to papernya kita jadi 10 aja bulatin. Nah jadi pas semuanya segini gitu untuk cara printnya. Nanti kalian tinggal save aja, nanti udah save dalam bentuk PDF.
Nah, jangan lupa di sininya jadi monokrom. Nah, monokrom. Kenapa monokrom? Jadi nanti agar si gambarnya itu terlihat jelas. Kalau masih berwarna, takutnya nanti ada kalian yang menggunakan warna kuning. Jadi kalau warna kuning itu tidak terlihat. Jadi samar-samar dengan warna putihnya. Nah, udah. Nanti kalian tinggal print. Seperti itu. Nah, kan saya sudah kirim. Nanti kalau di kalian tidak ada ininya tidak terbaca, nanti kalian bisa download logo Unjaninya. Misalkan gak terbaca nih, misalkan tinggal hapus aja, hapus. Nah, nanti kalian image attach. Nanti kalian tinggal klik image attach, klik fotonya, nanti ini langsung explore ke foto, tinggal disimpan di sini. Seperti itu untuk penjelasan yang sekarang. Nah, selanjutnya kita akan menjelaskan tentang tugas. Nah, mungkin bisa dilihat ya, untuk yang tugasnya itu denah rumah ukuran tanah 14 kali 10 meter. Untuk denahnya itu penempatannya sesuai dengan versi kalian. Presentasi ruang terbuka dan bangunan rumah adalah 30:70. Asistensi bisa dimulai dari hari Rabu, berarti besok, tanggal 1 Desember, sampai dengan hari Senin, tanggal 6 Desember 2021. Selanjutnya, batas asistensi denah manual. Nah, jadi kalian diharapkan bikin dulu denah manual dengan oret-oretan tangan kalian, menggunakan pensil atau apa. Jadi bikin dulu denah manual. Nah, nanti denah manualnya fotokan ke saya, asistensi dalam bentuk format JPG. Nanti asistensi itu sampai dengan hari Jumat tanggal 3 Desember. Nah, nanti jadi kenapa saya maunya denah manual dulu? Jadi nanti kalau ada yang salah atau bagaimana, kalian bisa mengubahnya bisa gampang gitu. Jadi bisa dicoret-coret terlebih dahulu. Nah, itu batasnya itu sampai Jumat tanggal 3 Desember. Kirim ke saya via personal chat dan asistensi denah manual dalam bentuk JPG. Setelah ACC denah manual dilanjutkan, kalian bisa dilanjutkan dengan menggambar menggunakan AutoCAD. Nah, batas asistensi denah menggunakan AutoCAD sampai hari Senin tanggal 6 Desember jam 18.00 waktu Indonesia bagian Barat. Dan tugas dikumpulkan maksimal hari Senin tanggal 6 Desember jam 23.59 sebelum pertemuan selanjutnya dalam format PDF tidak berwarna dan format nama, nanti NIM dan nama. Untuk pengumpulan tugas nanti saya kasih link di Google Classroom. Nah, seperti itu untuk tugas. Sebenarnya misalkan ada yang nanya, asistensi wajib atau enggak? Sebenarnya wajib asistensi, tapi itu terserah kalian. Jika kalian tidak mau nilainya maksimal, ya mangga kalian mau asistensi atau enggak. Jika kalian mau nilainya maksimal, misalkan saya mau ACC denah manual dan saya mau ACC denah AutoCAD, nanti kalian harus diharapkan harus asistensi. Jadi nanti kalau kalian ACC, kalian mendapatkan nilai maksimal. Seperti itu. Bisa dilihat batas-batas ininya ya. Nah, untuk tugas ada yang ditanyakan? Bisa dinyalakan kameranya. Dimohon keseriusannya ya. Walaupun ini praktikum, nilai ini bisa membantu nilai mata kuliah kalian. Jadi nilai praktikum gambar ini berkesinambungan dengan mata kuliah gambar. Untuk tugas ada yang ditanyakan? Izin bertanya. Iya, gimana? Kalau untuk PDF tidak berwarna itu maksudnya kan gimana? Maksudnya PDF tidak berwarna itu nanti kalian nah saya kasih contoh ya, ini aja ya. Nah, ini kan ada warna coklat, ada warna hujan. Misalkan kita diplot ininya tadi kan Microsoft DWG itu PDF, ininya monokrom window, dari sini sampai ke sini kita center plot, ininya pakainya LED karena ini kan bentuknya kayak gini, kita pakai landscape. Kertasnya kita ganti pakai ISO full bed 4.
Nah, seperti ini. Nah, oke, misalkan contoh. Nah, nanti si gambar ininya, si keterangan ininya jadi tidak berwarna. Tadi kan awalnya warna coklat ya. Nah, ini jadi warna hitam. Gitu maksudnya tidak berwarna. Jelas nggak? Oh iya jelas lah, terima kasih ya. Ya. Ada lagi yang ingin ditanyakan perihal tugas? Kang izin bertanya, Iya, gimana? untuk kopnya dikirim di mana ya Kang? Kop dari tugas 1 itu. Nanti saya kirim di ini di grup ya. Oh ya, terima kasih Kang. Ya. Ada lagi? Kang, cara ngitung 70% 30% itu gimana ya? Nah, jadi cara ngitung 70% 30% itu misalkan kalian ingin buat dana rumah itu kan 14 kali 10 ya. Berarti luas tanahnya yaitu 14 kali 10, berarti kan 140 meter persegi untuk luas tanahnya. Meter persegi. Nah, misalkan kalian ingin membuat, nah kalian tinggal kasih persentase aja, misalkan 70%, 70 per 100 berarti 0,7 kali 140 itu berapa? 98 misalkan. Nah, nanti kalian harus membuat rumah kurang lebih 98 meter persegi untuk luasnya. Nah, karena ini kan angkanya nggak pas ya. Ya udah saya kasih ketentuan aja. Persentasenya untuk bangunan rumahnya itu luasnya 100 meter persegi, dan untuk luas yang di luarnya berarti sisanya 40 meter persegi. Seperti itu. Nah, nanti kalian tinggal di kayak kalau misalkan bangunan kalian tidak beraturan, ya nanti kalian tinggal dibikin luas per bidangnya dulu aja. Nanti kalian tinggal dijumlahkan berapa luasnya. Jelas? Jelas Kang, terima kasih. Ya, ada lagi? Diingatkan untuk asistensi gambar manual sampai hari Jumat, dan selanjutnya bisa langsung gambar menggunakan AutoCAD gitu. Ada lagi? Oh iya, satu lagi, diharapkan agar tidak ada yang gambarnya sama. Kalau misalkan ketahuan gambarnya sama, nanti kalau ketahuan di awal saya bisa langsung suruh ulang. Kemudian misalkan ketahuannya di akhir atau di tengah-tengah, kalian bisa langsung mengerjakan tugas dari awal. Jadi dari awal lagi kalian mengerjakan tugas dengan denah yang berbeda. Jadi diharapkan jangan ada denah yang sama. Walaupun di sini bisa ada teman yang misalkan paham tentang gambar, tentang denah, ya saya harapkan membantu, jangan menyamakan gitu. Jadi diharapkan kerjasamanya bagi teman-teman yang emang sudah paham gitu kan. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Kang izin bertanya, Iya. buat yang gambar manualnya pakai kop juga Kang? Enggak, digambar aja, misalkan kalian di kertas HPS dengan luas berapa, pakai luas berapa, itu coret-coret aja nggak apa-apa Oh, siap Kang. ya, tapi dengan luas yang sama ya. Siap, terima kasih Kang. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Izin bertanya, Ya. berarti kalau misalkan gambar manual coret-coret kayak ini, berarti si ruangannya kita bikin sendiri, ngarang dulu sendiri ya? Iya, semuanya ngarang dengan, iya, sesuai dengan yang kalian. Ya, untuk denah manual kalian bikin garis asnya dulu aja nggak apa-apa. Jadi nggak usah bikin kayak dibikin di gambar pintunya, dibikin gambar kusennya, nggak apa-apa, nggak usah. Karena kan itu kan kecil ya, jadi kalian takutnya kesusahan. Jadi kalian bikin garis asnya aja. Tapi kalian kasih penjelasan pintunya, ada bukaan buat pintunya di mana, jendelanya di mana. Jadi nanti misalkan nanti menurut saya ruangannya tidak sesuai atau bagaimana, nanti kalian bisa dirubah gitu. Coret-coret aja nggak apa-apa gitu.
ya tapi tong coret-coret deui gitu maksudnya. Gitu paling ada lagi. Ada yang ingin ditanyakan? Mungkin dicukupkan untuk pertemuan hari ini. Selanjutnya kalian bisa langsung mengerjakan tugasnya, bisa langsung asisten selesai. Nah, untuk selanjutnya, jadi kalau misalkan kalian belum dibalas, jadi jangan ngechat lagi gitu, nggak apa-apa, tunggu aja. Nanti kan saya bacanya dari bawah ya. Jadi nanti kalau kalian ngechat misalkan belum saya balas, nanti kalian ngechat lagi, ya berarti nanti kalian jadi urutan terakhir gitu. Gitu paling. Karena kan untuk PJ dari kelas A ini kan cuma satu orang, saya aja. Ini nanti kalian dimohon untuk sabar gitu kalau misalkan belum dibalas. Gitu paling.